Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Syafatur Rahman dengan NPM akhir 78. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari UAS Epidemiologi, di mana proyek saya adalah sebagai berikut: analisis epidemiologi kasus HIV/AIDS di Provinsi Bali berdasarkan faktor kemiskinan dan kepadatan penduduk. Seperti yang kita tahu, HIV/AIDS menjadi salah satu masalah utama di kesehatan masyarakat eh, global, terutama salah satunya Indonesia. Eh, untuk kasus tertinggi HIV sendiri, Provinsi Bali tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kasus yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Dalam beberapa laporan provinsi yang menjadikan Bali area penting untuk kajian epidemiologi dan intervensi. Penyebaran kasus HIV tidak selalu merata secara geografis. Studi spasial menunjukkan pola klaster yang terkait dengan faktor sosial demografis dan lingkungan. Misal pemetaan klaster atau korelasi spasial dan regresi sosial yang telah digunakan di berbagai studi untuk mengidentifikasikan area berisiko tinggi dan variabel penjelasannya. Untuk rumusan masalah yang saya gunakan seperti berikut, yaitu penyebaran kasus HIV/AIDS di Provinsi Bali menunjukkan variasi antar wilayah di kabupaten atau kota yang diduga tidak terjadi secara acak. Nah, perbedaan kondisi sosial dan kependudukan antar wilayah berpotensi memengaruhi besarnya kasus HIV/AIDS yang terjadi. Namun hingga saat ini belum diketahui secara jelas bagaimana pola distribusi spasial HIV/AIDS di Provinsi Bali serta apakah terdapat kecenderungan pengelompokan kasus di wilayah tertentu. Selain itu, faktor kemiskinan dan kepadatan penduduk sering disebut sebagai determinan sosial yang berperan dalam dinamika penularan HIV/AIDS. Akan tetapi, hubungan antar kedua faktor tersebut dengan kasus HIV/AIDS di Provinsi Bali belum banyak dikaji dengan pendekatan spasial yang mampu menangkap keterkaitan antar wilayah. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana distribusi spasial kasus HIV/AIDS di Provinsi Bali, serta bagaimana pengaruh faktor kemiskinan dan kepadatan penduduk terhadap HIV/AIDS antar kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola distribusi spasial HIV/AIDS di Bali pada tingkat kabupaten atau kota, serta mengidentifikasi adanya kecenderungan pengelompokan kasus antar wilayah. Selanjutnya, analisis epidemiologi HIV/AIDS dapat dijelaskan melalui model agent host environment yang merupakan kerangka dasar dalam memahami proses terjadinya penyakit menular. Untuk agentnya sendiri pada kasus HIV/AIDS adalah virus HIV yang ditularkan melalui kontak darah, hubungan seksual yang tidak aman, atau penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Untuk hostnya sendiri meliputi individu atau kelompok masyarakat dengan karakteristik tertentu seperti usia produktif, perilaku seksual yang beresiko, tingkat pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi. Environment-nya sendiri mencakup kondisi lingkungan, sosial, dan struktural seperti tingkat kemiskinan, kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, akses layanan, kesehatan, serta norma sosial. Untuk ukuran epidemiologi yang digunakan untuk mengembangkan besarnya masalah kesehatan serta hubungan antar faktor risiko dan kejadian penyakit, ukuran frekuensi yang umum digunakan dalam epidem meliputi prevalensi, insidensi menggambarkan jumlah kasus baru yang terjadi dalam suatu periode tertentu pada populasi beresiko. Sedangkan prevalensi menunjukkan proporsi kasus yang ada pada suatu waktu tertentu. Selain frekuensi, epidemiologi juga menggunakan ukuran asosiasi untuk menilai hubungan antara faktor risiko dan kejadian penyakit. Ukuran asosiasi seperti RR atau risk ratio, OR atau odds ratio, atau IRR, incidence rate ratio, digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh suatu faktor terhadap kejadian penyakit. Dalam analisis berbasis data agregat, ukuran asosiasi sering diperoleh melalui pendekatan pemodelan regresi yang disesuaikan dengan karakteristik data. Dalam konteks penelitian HIV/AIDS, ukuran frekuensi dan asosiasi digunakan untuk membandingkan tingkat kejadian antar wilayah serta menilai hubungan antara faktor sosial demografis seperti kemiskinan, padatan penduduk dengan jumlah dan tingkat kejadian kasus HIV/AIDS. Untuk desain studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-seksional yang merupakan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait distribusi dan determinan penyakit. Beberapa desain yang digunakan antara lain seperti cross-sectional, case control, cohort, eksperimen, dan lain-lain. Untuk pemilihan desain studi disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data, dan sumber penelitian.
Kenapa penelitian ini menggunakan desain cross-seksional dengan unit analisis kabupaten kota provinsi Bali? Desain desain ini digunakan untuk menggambarkan distribusi kasus HIV/AIDS serta hubungannya dengan faktor kemiskinan dan kepadatan penduduk pada suatu periode waktu tertentu. Studi cross-seksional digunakan pada penelitian ini dengan data sekunder agregat wilayah dan memungkinkan analisis deskriptif maupun analitik secara spasial. Untuk metodologi yang digunakan, yang pertama sumber data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik, yang di mana data yang saya gunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan meliputi jumlah kasus HIV/AIDS, jumlah penduduk, persentase penduduk miskin, dan kepadatan penduduk pada tingkat kabupaten atau kota di Bali. Selanjutnya untuk variabel yang saya gunakan ada satu variabel independen dan dua variabel dependen. Yang pertama adalah untuk variabel Y-nya, saya menggunakan jumlah kasus HIV/AIDS. Untuk X1-nya, saya menggunakan persentase penduduk miskin. Dan yang kedua adalah yang saya gunakan adalah kepadatan penduduk. Untuk metode analisis dapat dilihat sebagai berikut, yang dimana untuk alur kerjanya sendiri, yang pertama dilakukan pengumpulan data, lalu kedua eksplorasi data seperti deskriptif atau visualisasi. Yang ketiga uji autokorelasi spasial yang dimana menguji adanya pola ketergantungan spasial, lalu menghitung insidensi, lalu memilih model terbaik, lalu menghitung incidence rate ratio atau IRR. Untuk hasil dan pembahasannya sendiri akan saya jelaskan melalui dashboard yang saya miliki. Dapat dilihat total kasus pada HIV/AIDS di Bali pada tahun 2024 sebesar 767 total kasus baru. Untuk populasi Bali pada saat itu berada pada 419.720 ribu. Eh, untuk insidensi provinsi per 100 ribu adalah 182,7 insidensi provinsi per 100 ribu orang, dengan 4,44% rata-rata kemiskinan. Dapat dilihat untuk 5 kabupaten kota dengan kasus tertinggi berada pada Kota Denpasar dengan jumlah kasus 317. Lalu untuk insidensi tertinggi per 100 ribu orang didapatkan Kota Denpasar juga, yang dimana sebesar 419,6. Lalu untuk proporsi kasus per wilayah, Kota Denpasar menjadi salah satu yang tertinggi. Lalu untuk penyebaran kasus HIV/AIDS di Bali dapat dilihat melalui peta berikut, yaitu Denpasar diwarnai merah dan insidensi per 100 ribu penduduk Denpasar juga berada di zona merah. Dapat dilihat orange eye yang didapatkan adalah 0,0626 dengan p-value sebesar 0,108. Dapat dilihat peta klaster Lisa, yaitu Denpasar berada di high-high dan Badung high-high juga. Untuk pemodelan yang saya gunakan adalah negatif binomial dengan nilai AIC sebesar 81,9, dan dapat dilihat juga hasil regresi Poisson dan negatif binomial yang didapatkan. Dapat dilihat scatter plot dari kemiskinan dengan insidensi dan kepadatan dengan insidensi. Dan perbandingan wilayah berdasarkan faktor risiko antar kabupaten atau kota di Bali sebagai berikut, dan korelasi Pearson sebagai berikut. Berikut tabel data yang saya gunakan dengan statistika deskriptifnya, yaitu sebagai berikut. Dengan rata-rata kasus berada di angka 85,22.
Berdasarkan hasil analisis spasial dan pemodelan statistik terhadap kasus HIV/AIDS di Provinsi Bali pada tingkat kabupaten atau kota, dapat disimpulkan bahwa distribusi kasus HIV/AIDS menunjukkan variasi yang cukup besar antar wilayah. Dengan karakteristik perkotaan dan kepadatan penduduk tinggi cenderung memiliki jumlah kasus dan tingkat insidensi yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Dengan uji autokorelasi spasial global menggunakan Moran's Eye menunjukkan secara keseluruhan bahwa pengelompokan spasial yang tidak terdapat pengelompokan spasial yang signifikan. Namun demikian, analisis autokorelasi lokal bisa mengindikasikan adanya klaster lokal pada beberapa wilayah tertentu yang menunjukkan bahwa pola spasial HIV/AIDS tidak sepenuhnya acak di tingkat lokal. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor spasial dan karakteristik kependudukan, khususnya kepadatan penduduk, berperan dalam variasi khusus HIV/AIDS antar wilayah di Provinsi Bali. Untuk saran dalam untuk saran ke penelitian ke depannya, berdasarkan hasil penelitian yang saya peroleh, beberapa saran diberikan adalah sebagai berikut. Pemerintah daerah dan instansi kesehatan disarankan untuk memprioritaskan upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Lalu kedua, adanya program intervensi HIV/AIDS perlu mempertimbangkan pendekatan berbasis wilayah dengan memperlihatkan karakteristik sosial dan kependudukan masing-masing. Yang ketiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data dengan rentang waktu yang lebih panjang atau spasio-temporal, serta menambahkan variabel lain seperti mobilitas penduduk, akses layanan kesehatan, dan faktor perilaku untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Pendekatan analisis spasial yang lebih lanjut seperti regresi spasial atau geographical weight regression atau yang biasa disebut GWR dapat dipertimbangkan untuk menangkap variasi pengaruh faktor risiko antar wilayah secara lebih detail. Berikut untuk daftar pusaka yang saya gunakan dengan lampiran sintaks sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.